Oke, selesai ya. Oke, di sini ada loads. Ini langsung dicentang, tidak apa-apa, biar setelah diklik finish, dia langsung jalan aplikasinya. Oke, finish. Ini di oke saja. Oke, halo, kemudian oke lagi ya, kalau ada pertanyaan seperti itu di oke saja sampai dengan hilang. Ini adalah aplikasi Cisco Packet Tracer ya, yang akan nanti kita gunakan untuk membuat simulasi jaringan. Nah, yang perlu diketahui di sini di ID Cisco Packet Tracer yang di atas sama seperti aplikasi yang lainnya, ada menu, kemudian ada toolbar, ya, ada membuat halaman baru, kemudian open, simpan, print dan sebagainya. Di sebelah kanan ini adalah toolbox, ya. Kemudian yang kotak paling atas, ya, itu dipakai untuk memilih objek, memilih akan menggeser dan sebagainya. Kemudian tanda tangan di sini mouse di sini untuk menggeser layar. Ya, menggeser layar bukan memindahkan objek. Jadi misalnya sudah ada objek switch di sini, ya, digeser layarnya, bukan objeknya. Kalau mau menggeser objeknya menggunakan yang atas, seperti itu. Ya, menggeser objek. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada plate notes. Plate note di sini untuk membuat catatan, membuat objek teks. Misalnya di sini topologi. Nah, di situ membuatnya menggunakan plate notes. Nah, X ini untuk menghapus. Ya, X ini untuk menghapus objek. Seperti itu. Tidak usah terlalu kelamaan. Jadi di sini yang terpenting ini adalah komponen-komponen di dalam jaringan. Di antaranya ada router, kemudian ada switch, hub, wireless device. Ya, di sini connection, end device, one emulation, custom mode, multi-user connection. Ya, yang pertama router. Nah, router di sini banyak versi. Nah, di sini adalah versi-versinya. Mulai dari versi 18.41 sampai dengan yang terakhir kemarin 12.11. Kemudian switch. Nah, switch pun banyak macamnya. Begitu juga dengan hub, kemudian wireless device. Ini API, access point. Kalau ini Linksys, ini wireless router. Jadi di samping dia memancarkan sinyal berupa WiFi, juga dia akan merubah IP di dalamnya. End device di sini seperti komputer, laptop, server, printer, IP phone, voice device, telepon, TV kabel, wireless tablet, smart, ini end device. Jadi bisa kalau di dalam pengertian jaringan beberapa host atau komputer yang saling terhubung di sini. Jadi tidak hanya komputer saja, bisa laptop, bisa server, bisa printer, TV kabel, itu di sini disebutnya end device atau workstation atau nama lainnya atau host. Nah, untuk di sini disebutnya end device. Oke, saya contohkan di sini misalnya pembuatan sebuah jaringan ya. Jadi di sini untuk komponennya ada di sini ya. Jadi kita menggunakan komponen apa saja yang akan kita gunakan ada di sini. Misalnya membuat jaringan dua komputer. Jadi ini komputer, klik tarik, klik drag di sini, kemudian klik drag lagi. Jadi ini ada dua komputer. Ada dua komputer kemudian dihubungkan menjadi menggunakan kabel connection. Nah, connectionnya mau menggunakan koneksi apa ini? Ada otomatis, konsol, strike, cross, fiber, dan sebagainya.
Nah, untuk menghubungkan dua komputer yang sama, dua device yang sejenis itu menggunakan kabel cross. Kemarin ada fungsi kabel cross dan fungsi kabel strike. Caranya diklik, ya, diklik. Nah, di sini ada RS232, ada fast Ethernet. RS232 itu digunakan untuk konfigurasi router, konfigurasi server dan sebagainya. Jadi intinya untuk mengkonfigurasi perangkat jaringan. Kalau hanya untuk di sini menggunakan fast Ethernet. Jadi fast Ethernet itu sama dengan NIC yang ada di komputer. Sedangkan RS32 itu adalah port serialnya. Nah, itu yang jarang dipakai. Fast Ethernet. Nah, kemudian klik lagi di sini. Ini sudah terhubung secara fisik. Secara fisik sudah terhubung. Ya. Salah satu tandanya mengetahui dia berwarna hijau. Tapi tidak semua yang berwarna hijau itu benar. Jadi untuk menghapusnya kabelnya bisa diklik lagi. Jadi seandainya kita mau menggunakan kabel strike seperti ini, nah dia merah. Dia tidak akan bisa untuk mengkoneksikan. Nah, dia salah kabel. Harusnya menggunakan cross. Nah, itu masalah pengkabelan. Nanti tergantung. Kalau kita mau cepat, tidak ribet, ya, dengan catatan kita sudah paham, kita bisa menggunakan automatic. Cuman di sini kita tidak bisa memilih port yang ada. Nah, repotnya nanti kalau sudah menggunakan router atau menggunakan switch, kalau selalu menggunakan otomatis. Karena port dan switch itu nanti posisi port itu juga akan menentukan di dalam konfigurasinya. Secara fisik ini terhubung, kemudian yang selanjutnya kita masukkan IP address. IP address, bagaimana cara memasukkannya? Klik PC-nya. Oke. Ini adalah konfigurasi PC-nya, ya, mulai dari fisikal itu fisik dari komputer tersebut. Ini sudah bisa dimatikan. Ya. Cuman CD-nya tidak bisa dipencet. Kemudian di sini ada LAN. Nah, ada port-portnya. Nah, ini tadi konsolnya. Kemudian yang perlu dikonfigurasi di sini adalah ada di desktop config. Ini untuk pengaturan aplikasinya, desktop untuk pengaturan di dalam jaringannya. Jadi ada IP konfigurasi, tail up, terminal, command prompt. Jadi command prompt ini sama seperti CMD kalau di komputer, web browser untuk browsingnya. IP konfigurasi. Nah, di sini IP konfigurasi ada dua macam. Untuk mengkonfigurasinya bisa menggunakan statik ataupun DHCP. Kalau statik kita masukkan misalnya 192.168.10.2. Subnet max-nya ini otomatis. Nah, otomatis karena dia sudah menganggap ini adalah kelas C. Cuman di sini kita bisa merubahnya. Misalnya kelas C mau dikecilkan lagi menjadi 192. Seperti itu. Yang lainnya tidak perlu. Ya, seperti gateway, server, ini tidak perlu karena dia hanya antar dua komputer. Oke, close. Nah, yang satunya lagi gantian. Ya, kalau ditunjuk di sini, ditunjuk dengan mouse sudah kelihatan. Nah, kelihatan IP-nya. Oke, yang satunya sama caranya. Ketik 192.168.10.3. Close, tidak ada simpennya kecuali di sini. Nah, bagaimana kita mau mengecek, melihat terkoneksi apa tidak di sini 10.3. Di sini 10.2. Bisa menggunakan ini. Simple PDU. Simple PDU, klik, kemudian klik di sini.
Ini ada keterangan sukses. Kalau mau melihat pergerakan datanya, bisa menggunakan ini, simulasi. Jadi kalau ini real time itu hampir sama seperti aslinya. Ya, simulasi itu ya simulasi, jadi kita simulasikan. Seperti itu, ini bisa di close saja. Nah, chapter ini per langkah. Kalau auto nanti akan sampai dengan finish selesai. Oke. Satu, itu langkah pertama, dia akan menghubungi ke yang dituju. Nah, akan kembali lagi, baru centang dan finish. Jadi sama seperti kita melakukan ping. Sama kita melakukan ping. Nah, bisa kita hapus. Cara yang lain, yang biasa digunakan itu menggunakan command prompt. Command prompt, kemudian kita menggunakan ping 192.168.10.2, kita enter. Oke. Lama ya, jadi tidak jalan-jalan karena di sini mode simulasi. Oke, seperti itu. Jadi dua komputer ini sudah terhubung dan bisa berkomunikasi. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau lebih dari dua komputer? Ya, lebih dari dua komputer, misalnya ada komputer ketiga, ya, komputer keempat misalnya. Nah, ini memerlukan yang namanya konsentrator. Konsentrator, maka diperlukannya hub di dalam, hub di tengah. Nah, ini kabelnya bisa kita hapus. Kemudian semuanya kita hubungkan ke hub. Nah, di sini kita bisa milih di port 1, port 2, atau port 3. Oke. Nah, di sini merah. Kenapa merah? Karena seharusnya dia menggunakan kabel strike. Karena menghubungkan dua device yang berbeda, ya, komputer ke hub itu menggunakan kabel strike, bukan cross lagi. Oke, jadi yang ini dan yang ini sudah diberi IP. Nah, ini fungsinya supaya kita mudah untuk mengingatnya. Base note ini bisa kita taruh di sini 192.168.10.3. Ininya 192.168.10.2. Kemudian di sini nanti akan kita beri IP 192.168.10.100. Dan di sini 192.168.10.200. Oke, kita tambahkan IP di sini. 192.168.10.100. Oke, kemudian di sini 192.168.100.200. 10. Oke, sekarang kita coba. Kita coba dari sini. Di sini. Sukses. Di simulasinya kita lihat.
simulasinya ya sampai dengan hub. Nah, begitu sampai dengan hub, dia akan dikirimkan ke semuanya. Cuman yang membalas dia yang dituju saja. Sampai hub lagi, dikirimkan ke semuanya lagi. Nah, inilah perbedaan, salah satu perbedaannya antara hub dan switch. Jadi hub itu tidak bisa mengenali paket, ya, asal dan tujuan. Jadi dia yang dia terima akan dikirimkan ke semua port yang aktif kecuali yang ngirim. Itu perbedaannya hub dengan switch. Nah, sekarang kita coba bagaimana kalau dia akan mengirim dari dua tempat sekaligus. Ini yang sering terjadi itu ada suatu collision atau tabrakan data di sini. Nah, ada percampuran di sini menjadi collision, tabrakan data. Nah, di dalam simulasi di sini valid, tapi kalau di dalam kenyataannya tetap sukses. Karena tabrakan data ini bisa diatasi. Seperti itu. Karena speed kecepatan di dalam jaringan itu yang memang cepat. Oke, kurang lebihnya itu ya, yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bisa ditanyakan apa yang mau ditanyakan. Sementara itu dulu. Lebih parahnya pakai bahasa Inggris kan, bikin video. Halo. Apakah suara saya ada suaranya? Suaranya ada suaranya. Ya, Pak, ada. Kedengaran suaranya? Dengeran, Pak. Nah, itu tadi sekilas mengenai Cisco Packet Tracer. Nah, contohnya di dalam simulasinya seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan sementara ini silahkan. Jadi nanti prakteknya menggunakan Cisco Packet Tracer. Ujiannya juga nanti menggunakan Cisco Packet Tracer. Kalau kamu maksud dia ini. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin terlalu cepat penyampaiannya karena waktunya yang dikhawatirkan habis. Oh, yang mau ditanyakan silakan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan apa tidak ada? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yo, ada yang ditanyakan tidak? Tidak, Pak. Hah? Tidak ada? Tidak. Tidak, ya sudah kalau tidak ada. Kalau tidak ada berarti nanti tugasnya menyusul.
Kalau tidak ada, nanti silahkan login di Sepada. Ya, nanti videonya ini sekilas ini nanti akan saya upload sekaligus master aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, nanti bisa di-download, bisa diinstal di laptopnya masing-masing. Untuk mempraktekannya pembuatan simulasi jaringan. Sudah jam 10 toh. Ya sudah, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri saja, nanti dilanjutkan di Sepada. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nganunya nih?